Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Jumat 28 Juli 2023. Saudara-saudaraku, merupakan kebahagiaan apabila kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Nah saudaraku, saat ini kita akan kembali di dalam perenungan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita rendahkan diri dan berdoa. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa kalau hari ini kami kembali dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, penuhi kami. Kami rindu untuk dengar-dengaran kepada firman-Mu. Ajar kami untuk memiliki hati yang taat, untuk memiliki kekuatan-Mu dapat mengaplikasikannya di dalam hidup kami sehari-hari. Ya Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, jadikan kami menjadi pelaku firman dan hidup kami semakin diubahkan. Terima kasih Bapa, kami rindu mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Kekudusan Allah. Firman Tuhan tertulis di dalam Yeskiel 38 ayat 17 sampai dengan 23. Mari saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Yeskiel 38 ayat 17 sampai 23. Firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Beginilah firman Tuhan Allah. Engkaulah itu tentang siapa aku. Sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaran hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Amarahku akan timbul dalam murkaku, dalam cemburuku, dan di dalam api kemurkaanku, aku akan berfirman. Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi, dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan rubuh ke tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog. Demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api, dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku, dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini berbicara tentang kekudusan Allah, di mana Allah akan bertindak ketika namanya yang kudus dicemarkan oleh bangsa-bangsa, bahkan oleh umatnya sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kuasa yang dimiliki oleh Tuhan membuktikan ketuhanannya dengan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Allah yang mengumpulkan mereka dan membawa mereka pulang ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Allah melakukan bukan karena umatnya berbuat baik, melainkan karena nama Allah yang telah dinajiskan ataupun dicemarkan. Melalui tindakannya itu, Allah menyatakan kekudusannya supaya bangsa-bangsa dapat melihat dan mengetahui bahwa Allah Israel yang berkuasa dan tidak dapat ditandingi apalagi dikalahkan. Saudara-saudaraku, Nabi Yeskiel
menubuatkan bahwa Tuhan akan menggerakkan Gog, armada perangnya yang perkasa dan para sekutunya menjadi angin badai dan awan gelap bagi Israel yang saat itu berada di dalam kondisi yang aman tentram. Gog dengan kekuatan yang besar dan niat jahatnya akan menyerang dan merampas kekayaan bangsa Israel. Dan semua peristiwa merupakan inisiatif Tuhan yang bukan bertujuan untuk menghancurkan, melainkan memperlihatkan kekudusannya di hadapan umatnya maupun bangsa asing. Karena kekudusan Allah merupakan karakter dan Allah sendiri. Sifat kudus menunjukkan keterpisahan dan perbedaan Allah dengan seluruh ciptaan. Saudara-saudaraku, hari ini kita mengalami krisis yang memperlihatkan bahwa Allah satu-satunya Tuhan semesta alam yang dapat diandalkan dan dijadikan sandaran yang abadi serta jaminan yang kuat. Guncangan yang dikirim untuk mengajar bangsa Israel bahwa Allah yang berkuasa dan memegang kendali atas bangsa-bangsa sehingga tidak ada kuasa manapun yang dapat menggagalkan rencana Allah. Di dalam kekudusan namanya, Allah tidak segan-segan turun tangan membela umatnya untuk memperlihatkan kepada bangsa-bangsa bahwa Dia adalah Allah Israel yang hidup dan yang maha besar. Saudara-saudaraku, dan di dalam semuanya itu nama Allah dipermuliakan yang menjadi tujuannya dan dapat tercapai. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah di dalam kehancuran bagi para pendosa. Allah memperlihatkan bahwa Ia adalah Allah yang agung dan kudus. Dan Dia yang memperlihatkan sampai kepada kekekalan. Dan jika manusia tidak menunjukkan kebesaran dan kekudusannya sebagaimana mestinya, maka Allah akan menunjukkannya sendiri kebesaran dan kekudusannya. Jika kita telah melakukan kesalahan, pelanggaran, kejahatan, maka kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Sebagaimana Tuhan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang, agar namanya yang kudus tidak dicemarkan lagi dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikian pun kita, Allah ingin agar setiap kita sebagai keluarga Kristen, kita hidup kudus, kita tetap menjaga nama yang kudus dan hidup kita berada di dalam kehidupan yang kudus, yang berarti suci, tidak tercemar, tidak najis, dan tidak kotor. Dan demikianlah yang diinginkan oleh Allah. Dan saudara-saudaraku, biarlah kita terus berdoa setiap hari. Bapa, permuliakanlah namamu di dalam kami, kuduskanlah namamu di dalam kami, sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Saudara-saudaraku, proses pemulihan Allah tidak lepas dari banyaknya tantangan. Dan kita perlu percaya bahwa Allah adalah jaminan yang teguh. Apakah kita hari-hari ini sedang mengalami proses pemulihan Allah? Ingatlah bahwa ujian dan cobaan yang akan terus mengiringi langkah-langkah kita. Dan pemulihan akan terjadi di dalam hidup kita. Semakin kita mengenal Allah dan semakin kita bersandar kepadanya, maka Allah akan menyatakan dirinya di dalam kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, saudaraku. Biarlah kekudusan Allah itu nyata di dalam hidup kita, dan kita sungguh-sungguh boleh hidup di dalam kebenarannya. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah namamu semakin hari semakin kuduskan di dalam kami. Ampuni kalau kami selama ini mencemarkan nama Tuhan. Kami hidup dalam kecemaran dunia ini. Tuhan, kuduskan kami, biar kami boleh memiliki bagian di dalam kerajaan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.